Nah, jadi hadis yang pertama yang mengatakan Nabi Muhammad kana yarfa'u yadayhi 'inda ruku' wa 'inda raf', yaitu mengangkat kedua tangan beliau ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku, yaitu i'tidal. Wa qad warada hadzal hadis, ini hadis ini diriwayatkan lebih kurang 15 sahabat. Ya, jadi banyak sahabat yang meriwayatkan. Ya, bahkan dikatakan kata Syekh Syastri ini mutawatir. Fayakunu hada mujiban lil ilmi. Maka hadis ini mujib lil ilmi, membuahkan yakin. Lebih didahulukan daripada hadis dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'inda takbiratil ihram thumma la ya'ud. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram saja dan lalu tidak mengangkatnya lagi. Ya. Fasunanun fi sunan fal awwal warada min tariqin muta'addidah. Nah, dalil yang pertama ya itu diriwayatkan dari banyak jalur. Maka dia mujiban lil ilmi, lebih membuahkan yakin, maka lebih pantas didahulukan ala hadal hadis al-mujib atau al-musbit lidhan daripada dalil yang hanya membuahkan dhan saja. Kemudian qauluhu wal qiyasul jali 'ala al-khafi. Wal qiyasu al-jali 'ala al-khafi, dalil yang qiyasnya sifatnya jali, qiyas yang sifatnya wadih atau gamblang lebih didahulukan daripada qiyas yang sifatnya khafi. Yakni law ta'arada qiyasan ahaduhuma jaliyun wadih wal akhar khafi. Nah, kalau ada dua qiyas yang saling bertentangan, yang satunya qiyasnya itu jali, jelas, dan yang satu qiyasnya khafi, samar, maka didahulukan qiyas yang jali daripada qiyas yang khafi. Ini jelas. Apa maksud dari qiyas jali? Yaitu qiyas yang al-mansus ala illatihi. Yaitu qiyas yang ilahnya itu mansus. Qiyasnya itu tertulis dalam nas. Ya, seperti contohnya hadis Nabi an-nahyu an tanaji itsnaini duna tsalits, larangan berbisik-bisik kalau lagi bertiga, bisik-bisik dengan dua orang saja, li ajli anna dzalika yuhzinuhu, kata Nabi. Karena hal itu bisa akan membuat pihak yang ketiga sedih. Yaitu qiyasnya mansus. Atau qiyas jali contoh yang lain adalah qiyasnya itu al-mabni ala nafyil fariq, yang tidak bisa dibedakan. Seperti qiyas aula, yang kayak contoh kemarin itu wala taqul lahuma uf. Yang namanya uf tentu tidak mungkin orang mengatakan boleh memukul, sedangkan uf aja nggak boleh, masa boleh memukul. Itu nafyul fariq. Ala illah al-qiyas al-mustanbatah illatuhu. Ya, didahulukan qiyas yang jali, qiyas yang mansus, dalilnya illahnya, dibandingkan qiyas yang hanya illahnya itu dihasilkan dari ijtihad para ulama. Seperti contohnya al-bur, gandum, atau barang-barang ribawi yang 6 itu. Seperti al-bur, asy-syair, at-tamar, wal milh, itu kan? Itu kan ulama berbeda-beda. Kenapa kok menjadi barang ribawi? Ada yang mengatakan dia adalah at-tu'mu, makanan, bagaimana Syafi'iyah. Ada yang mengatakan dia itu sesuatu yang yukal wa yuzan, ditimbang dan ditakar. Ada yang mengatakan kalau dia itu sesuatu yang yuddakhar, sesuatu yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi ulama sendiri, setiap mazhab berbeda menghukumi ilahnya. Ada yang menghukumi dia ilahnya makanan, ada yang lain. Ya, kenapa kok barang-barang tadi disebut barang ribawi oleh Nabi, kan gitu. Itu namanya ilah mustanbatah.
Jadi lebih kuat illah yang mansusah. Maka yuqaddamul qiyas al-mabni ala nafil farik ala ghairihi minal aqisah. Nah, maka illah yang sifatnya qiyas yang jali itu ada dua kata Syekh Satri. Pertama, qiyas yang dalilnya illahnya mansusah, dan yang kedua qiyas yang al-mabni ala nafil farik. Itu maksudnya contohnya seperti qiyas aula. Ya, qiyas aula itu termasuk qiyas jali. Fa in wujida fi nutqi ma yughayyirul asla wa illa fayustashabul hal. Kalau jadi di sini ada istishab dengan ada dalil yang merubah dia dari hukum asal. Mana yang didahulukan? Kalau ada dua hal, yang satu hukum asal dan yang kedua ada dalil yang merubahnya dari hukum asal, mana yang kita dahulukan? Nah, kalau ada dalil yang merubah sesuatu tadi dari hukum asal, maka didahulukan. Yang tadi dikatakan tidak boleh kita menoleh sedikit pun kepada hukum asal illa inda adamid dalil, kecuali tidak adanya dalil. Hadza taqaddama ma'ana wa huwa annahu idza wujida dalilun nutqi. Kalau ada dalil yang nutqi, ada nas, ya, amila bihi walau kana hadzal dalilun nutqi mughayyiran lil asli. Kita amalkan dalil itu meskipun dalil yang mantuk ini merubah hukum asal sesuatu. Contohnya al aslu bara'atu dzimmah minal wajibat. Ini hukum asal seorang mukallaf. Mukallaf itu hukum asalnya tidak terkena beban kewajiban syariat. Itu hukum asal. Sampai ada dalil yang menyuruh kita untuk melakukannya. Ya, berarti hukum asal kita sholat nggak wajib. Hukum asalnya sebelum datang perintah aqimus shalah. Sebelum datang perintah wajib puasa Ramadan, maka kita nggak wajib puasa awalnya. Kan gitu maksudnya. Setelah datang perintah untuk wajib puasa bulan Ramadan, baru kita puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum, kan gitu. Nah, sebelum adanya dalil tadi, sebelum adanya perintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban tadi, maka hukum asalnya kita tidak terkena beban. Tidak terkena taklif. Lalu ja'ana dalilun yadullu ala wujubis shalawatil khams. Lalu datanglah dalil yang banyak, ya, yang menunjukkan akan kewajiban salat 5 waktu, di antaranya wa aqimus shalah, ya, kemudian dalam ayat lain aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, dan seterusnya, ya, sallu kama raaitumuni usolli, ya, dan yang lain. Fa na'mal bin nutqi, maka kita lebih mengamalkan dalil yang datang, dalil yang mantuk. Lakin idza lam yujad dalilun yughayyirul asla fa innana nastashibul asla. Tapi kalau kita tidak mendapati dalil yang merubah hukum sesuatu dari hukum asal, ya udah kita kembali memegang hukum asal, kan itu tadi. Itu tadi pembahasan dalam istishabul hal. Kita kembali memegang hukum asal. Mithalu dzalika al-aslu bara'atu dzimmah min wujubis shiyam. Nah, dicontohkan sama Syekh Satri. Hukum asalnya kita tidak wajib puasa. Ya. Dan telah datang dalil ternyata yang wajib puasa, yang wajib hanya puasa Ramadan. Udah. Terus bagaimana dengan hukum puasa Arafah? Bagaimana dengan hukum puasa Syawal? Nah, apakah wajib seperti puasa Ramadan? Nah, nanzur, kita lihat. Kata Syekh, fasiyamu Syawal al-aslu fihi bara'atu dzimmah. Ya, puasa Syawal itu kita tidak tahu hukumnya apa misalnya. Ya, maka hukum asalnya kita tidak ada kewajiban untuk puasa Syawal. Karena setelah dicari oleh para ulama apa hukum puasa Syawal, ternyata hanya mentok sampai sunnah, kan gitu, tidak sampai wajib. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan puasa Syawal. Yang ada adalah mewajibkan puasa Ramadan. Dan hukum asal seorang mukallaf adalah terbebas dari taklif.
terbebas dari kewajiban taklif. Fanabqa ala hadzal asl. Ya, oleh karena itu kita mengambil hukum asal, yaitu tidak wajibnya puasa Syawal. Wa tarjih bainal adillah hadza min asli amali ahli ijtihad. Nah, jadi menggunakan kaedah-kaedah tarjih yang tadi kita sebutkan itu adalah sebenarnya kerjaan seorang ulama mujtahid, bukan orang awam, ya, karena yang bisa memahami dalil dengan baik dan benar, mempunyai perangkat ilmu yang cukup untuk memahami setiap dalil yang ada. Jika dia bertentangan bagaimana, kemudian maksudnya lafaz ini umum atau khusus, apakah ini yufidul wujub atau yufidu an-nadab, ya, apakah mewajibkan atau hanya sunnah, itu hanya bisa dipahami oleh para ulama mujtahid yang telah memiliki perangkat ilmu yang memadai, sehingga mereka bisa melakukan tarjih. Jadi kalau para ulama mengatakan warrajih, nah itu wajar karena dia orang yang sudah layak untuk melakukan melakukan amalan tarjih. Nah, cuman kalau orang awam kayak kita ini ya susah. Dan rojih menurut saya, ya, menurut ente gimana ceritanya rojih? Dari mana kok ente tahu itu rojih? Apa yang dimaksud dengan kaidah tarjih? Ya, dia kaidah tarjih aja nggak tahu, gimana kok tiba-tiba mengatakan yang rojih menurut saya? Ya, dan masalah rojih dan tidak rojih itu kan, rojih dan marjuh itu juga nisbi. Ya, menurut ulama yang satu yang rojih ini, menurut ulama yang dua yang rojih itu. Ya. Kalau ulama yang berbicara ya kita sebagai orang awam memilih mana yang menurut kita lebih mendekati kebenaran sesuai ilmu yang kita punya tanpa menjatuhkan pendapat lain. Nah, tapi kalau orang awam berbicara, oh yang rojih menurut saya, ini offset. Ya, kalau dalam main bola offset, ya gimana ceritanya ente nggak ngerti usul fikih, bahkan nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti ilmu bahasa Arab, ya nggak paham hadis, kok tiba-tiba mengatakan oh yang rojih menurut saya adalah ini. Nah, ini kan muskilah, ini offset, ya, berkata sesuatu tanpa ilmu. Qala ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan ikutilah oleh kalian apa yang paling baik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf, ini ternyata Zoom-nya sudah bukan premium lagi. Jadi cuma 40 menit terus habis, ya, terus kita ulang lagi dari awal. Jadi nanti ada dua potongan video, ada dua video berarti yang harus diupload. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan syurutul mufti insyaallah di pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Alhamdulillah. Wa iyyakum. Baik, jika tidak ada, kita bisa akhiri pembahasan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.